إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini di siang hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita segala macam bentuk kenikmatan, baik kenikmatan yang diminta oleh seorang hamba ataupun tidak diminta oleh seorang hamba, dan semuanya itu adalah wajib untuk kita syukuri. Dan salah satu di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan salah satu di antara wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang setia di atas petunjuk, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah semuanya, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallahi tarju thawaballah, dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya, di atas ilmu, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah, di atas cahaya, di atas ilmu, bahwasanya itu adalah suatu kemaksiatan yang harus kita hindari, yang harus kita tinggalkan. Takhafu adaballah, dan engkau takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Wadzalikat tuqa, dan itulah ketakwaan. Kaum muslimin,
jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya fitrah manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, miskin ataupun kaya, pemimpin ataupun rakyat jelata, semuanya fitrahnya adalah senang apabila dia dipuji, dan merasa tidak senang apabila dia diejek ataupun dicela. Maka seseorang akan merasa senang dipuji akan prestasinya, seseorang akan merasa bangga dipuji atas keberhasilannya di hadapan orang banyak, di hadapan teman-temannya, terlebih lagi apabila yang memuji itu adalah gurunya ataupun atasannya, itu akan lebih menyenangkan bagi orang tersebut. Tentunya seorang murid pun akan merasa senang, seorang murid pun akan merasa bahagia apabila dia dipuji oleh gurunya di hadapan teman-temannya. Maka bagaimana apabila yang memuji itu adalah Zat yang Maha Pencipta, apabila yang memuji itu Zat yang memberikan rizki kepada kita, maka tentunya itu akan membanggakan seorang hamba, akan membuat diri seorang hamba menjadi senang dan semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji perbuatan seorang hamba, ketika seorang hamba melakukan suatu perbuatan, tentunya Allah Subhanahu wa taala memuji di hadapan para makhluknya, yaitu para malaikatnya. Maka hal itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan salah satu di antara tujuan seorang hamba ketika dia beribadah, ketika dia melakukan suatu amalan yang dia harapkan hanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan-amalan apakah yang dilakukan oleh seorang hamba dan akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala? Salah satu di antara suatu amalan yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah hadirnya seorang hamba di majalisul ilm, hadirnya seorang hamba di majelis-majelis ta'lim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sahih Muslimnya, maka beliau mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, yang mana mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, makna-makna kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepadanya ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ada ketika mereka, suatu kaum tersebut, berada di majelis ilmu. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis ilmu adalah merupakan suatu amalan yang mulia, merupakan suatu amalan yang sangat agung, sehingga bagi setiap muslim janganlah sampai meninggalkan kesempatan itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memujinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang selalu hadir di majelis ilmu,
fulan berada di majelis ilmu. Wahai para malaikat, fulan bin fulan dia selalu ada di majelis ilmu. Maka itu adalah merupakan suatu kebanggaan bagi setiap muslim ketika menghadiri majelis ta'lim, ketika menghadiri majelis ilmu. Bukankah ayat yang sering kita dengar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Kaum muslim jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang yang berilmu, seseorang yang belajar, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Tidakkah kita pernah mendengar suatu kisah, suatu perjalanan para tabi'in, Atha bin Abi Rabah? Tidakkah kita mendengar suatu kisah Atha bin Abi Rabah? Beliau adalah seorang budak hitam yang dimiliki oleh seorang wanita di kota Mekah, dan kondisinya dia adalah seorang budak yang hitam dan hidungnya pesek. Bahkan dikisahkan dalam satu riwayat hidungnya itu masuk ke dalam. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau bukan karena hartanya, tapi karena ilmu yang dia miliki. Pada suatu saat Sulaiman bin Abdul Malik, Amirul Mukminin pada saat itu, dia ingin menemui Atha bin Abi Rabah bersama anaknya setelah sholat asar. Kemudian setelah selesai sholat asar, Atha bin Abi Rabah ingin menemui Sulaiman bin Abdul Malik, tapi ternyata dia tidak sempat, dia tidak bisa, karena begitu selesai sholat asar selalu dikerumuni oleh orang-orang yang ingin bertanya tentang masalah ilmu agama, sehingga dia melihat Sulaiman bin Abdul Malik menunggunya. Tapi karena saking banyaknya manusia berkerumun mengelilinginya dan bertanya tentang masalah ilmu agama dan permasalahan-permasalahan yang lainnya, sehingga dia tidak sempat untuk menemui sang Amirul Mukminin. Lalu Sulaiman bin Abdul Malik pun pergi dan berkata kepada kedua anaknya. Maka dia mengatakan, ya bunayya la ta'iyya fi talabil ilmi wa inni la ansa dullana baina yadayil abdil aswad. Wahai anakku, janganlah engkau berhenti untuk mencari ilmu, dan sungguh aku tidak akan melupakan peristiwa ini, yang mana aku duduk di hadapan dia, di hadapan seorang budak yang hitam yang berilmu ini. Kaum muslim jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Kemudian kisah yang kedua, kisah Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas. Dia adalah seseorang yang fisiknya mungkin berbeda dengan fisik manusia pada umumnya. Bahkan dikisahkan kondisi daripada Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas, lehernya masuk ke dalam sehingga menjadikan punggungnya itu adalah menjulur keluar. Maka seorang ibu dengan penuh kasih sayangnya memberikan suatu nasihat, ya bunayya la takunu fi majlisi qaumin illa kuntal madhuka an illa an takuna madhuka bihi awil mashura anhu. Maka dia mengatakan, wahai anakku, tidaklah engkau berada di suatu majelis ilmu melainkan majelis satu kaum, melainkan engkau akan menjadi bahan tertawaan dan bahkan mungkin menjadi bahan hinaan oleh seseorang. Maka beliau mengatakan, wala takun fi talabil ilmi, maka janganlah engkau
berhenti untuk mencari ilmu. Fa'alaika bitalabil ilmi, wahai anakku, maka wajib bagi kamu untuk mencari ilmu. Fa innahu yarfa'uka, maka sesungguhnya ilmu tersebut akan mengangkat derajatnya, akan mengangkat derajatmu. Sehingga Muhammad bin Abdurrahman Al-Aqas pun menuntut ilmu. Dia belajar, selalu hadir di majelis ilmu, sehingga dia menjadi hakim qadi di kota Mekah pada saat itu selama 20 tahun. Sehingga kebanyakan orang ketika berhadapan dengan dia gemetar karena kewibawaannya. Kaum muslimin, jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, bukan karena hartanya, tetapi karena ilmu yang dia miliki. Dengan keutamaan, setelah kita mengetahui keutamaan daripada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, akankah kita tinggalkan, akankah kita meninggalkan majelis ilmu kosong begitu saja tanpa ada yang hadir, ataupun yang hadir hanya 1-2 orang? Akankah kita tinggalkan majelis ilmu sedemikian itu keadaannya tanpa ada orang yang menghadirinya? Sesibuk itukah kita sehingga kita tidak sempat untuk mencari ilmu, sehingga kita tidak sempat untuk hadir dalam majelis ilmu? Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu yang begitu banyak kepada kita semuanya. Sesibuk itukah kita sehingga kita tidak belajar, sehingga kita tidak sempat untuk hadir untuk menimba ilmu? Bagaimana kita akan mewujudkan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, sedangkan kita tidak pernah belajar, sedangkan kita tidak pernah hadir dalam majelis ilmu? Bagaimana kita akan mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah merupakan tanggung jawab untuk kita semuanya. Maka penuhilah, hadirilah majelis-majelis ilmu yang mana di situ dibacakan qala Allah, qala Rasul. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua yang menjadikan seorang hamba itu mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang yang senantiasa hadir menunggu waktu salat berikutnya. Suatu saat Abdullah bin Amr pernah salat jamaah salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau Abdullah bin Amr dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keluar pergi ke rumahnya masing-masing. Maka tiba-tiba Nabi SAW kembali dengan jalan tergesa-gesa menuju masjid. Lalu beliau mengatakan, abshiru, gembiralah kalian, hada rabbukum, ini adalah Rabb kalian, qad fataha lakum baban min abwabis sama, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu dari pintu-pintu langit. Yuba wa yaqulun unduru ila ibadi, maka lihatlah kepada hambaku, qad qadau faridatan, dan dia mereka telah menunaikan kewajiban salat, wayantadiruna, dan mereka menunggu alladzi ba'dahu, menunggu salat waktu berikutnya. Wayubahi bikumul malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang tersebut, memuji kalian di hadapan para malaikat. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu keutamaan yang sangat agung, satu keutamaan yang mulia, bahwasannya orang yang menunggu waktu salat wajib berikutnya adalah mereka orang-orang yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Bahkan bukan hanya itu saja, dalam hadis yang lainnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwasannya orang yang berdiam diri di masjid menunggu salat berikutnya adalah mereka orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan doa para malaikat, yang mana mereka mendoakan agar mengampuninya, agar memberikan rahmatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma ahadukum yantadiruna fis shalah ma lam yuhdisu illa yad'u lahul malaika
fayaqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Dan tidaklah seseorang duduk setelah salat menunggu salat berikutnya selama dia tidak berhadas, melainkan akan mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat, dan mereka mengatakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan suatu kebanggaan bagi kita seorang muslim ketika melihat atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan semacam itu. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjalankan, untuk melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa para malaikat sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah doaun mustajabah, adalah doa yang senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan sifat daripada malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu amalan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memuji seorang hamba adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang sahabat yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, "Atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril, wa akhbarani, dan dia menghabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji engkau, memuji kalian karena kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Kaum muslimin, jam dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala merasa bangga, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji perbuatan seorang hamba tersebut ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan seorang hamba ketika dia beribadah, ketika dia melakukan suatu amalan, tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan hanya agar supaya mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian dari manusia. Kenapa? Karena jika seorang hamba ketika melakukan suatu ibadah, ketika melakukan suatu amalan yang dia harapkan hanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin ikhlas. Akan semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita tidak terkenal di dunia, tapi setidaknya kita menjadi orang-orang yang salah satu yang dikenal di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikatnya. Karena terkenal di akhirat, terkenal di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, di kalangan para malaikat, akan menjadikan seorang hamba itu giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tambah ikhlasnya dia dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi orang yang terkenal di dunia, karena akibatnya bisa menjadi fatal. Ketika dia terkenal di dunia, dia akan menjadikan ibadahnya karena manusia. Apabila dia dipuji oleh seseorang, dia akan semakin giat beribadah, semakin giat beramal. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan pujian, dia semakin malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita manusia orang-orang yang ketika beramal, ketika beribadah hanya mengharap pujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita tawadu, sehingga kita menjadikan kita
ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang ketika beramal mengharapkan hanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian dari manusia. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa iqimus salah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.